Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do the cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, Shiba Army, welcome di video update untuk Shiba Army. Di video update kali ini saya nggak akan banyak bahas soal fundamental, karena sebenarnya untuk kondisi fundamental sendiri itu teman-teman harusnya yang Shiba Army ini udah pada tahu duluan terkait dengan pengembangan Shibarium ya kalau nggak salah teman-teman. Dan itu udah sebenarnya kita bisa bilang sudah terjadi dan impactnya sudah terasa di market. Jadi di video update kali ini saya akan fokus ke technical analysis dan potential pergerakan secara price actionnya. So langsung aja kita masuk ke dalam kontennya. First, untuk Shiba sendiri saya akan start dari daily time frame. Sebenarnya daily time frame before kondisi news update yang terakhir atau fundamental update terhadap Shiba yang terakhir, kita tuh bener-bener under pressure. Kalau kalian perhatikan, ini saya hilangkan dulu indikatornya ya. Shiba ini bener-bener ketahan di trendline ini itu udah cukup lama teman-teman ya, dari terakhir dia koreksi sampai terakhir kemarin lowest point-nya itu di kisaran 0,000017 atau 0,00016 itu benar-benar masih reject terus di level itu. Dan for the first time setelah 27 Oktober 2021 kita mengalami koreksi terus-menerus, akhirnya Shiba berhasil break dari trendline tersebut. Artinya secara struktur market itu sebetulnya sudah berhasil dipatahkan teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini, ini highest, lowest, lower low, lower high, and then lower low, lower high, and then lower low. But this time kita nggak ngelihat yang namanya lower high teman-teman. Malah kita ngelihat di sini situasinya kita itu benar-benar ketahan di kisaran resistance yang terbentuk pada pergerakan di kisaran angka 32 atau 3275 teman-teman, lebih kurangnya ya. Nah sementara teman-teman, yang perlu kalian perhatikan adalah kita mendapatkan rebound setelah testing kisaran Fibo 50%. Which means sebenarnya bagi sebuah pergerakan untuk koreksi 50% itu bisa dikatakan cukup ideal atau bahkan wajar teman-teman ya. Kenapa? Kalau teman-teman tahu istilah dead cat bounce pattern, mostly-nya ini dikenal untuk pattern di mana suatu market itu berpotensi melanjutkan penurunan ya. Jadi saya akan ambil contoh yang ini. Ini kalau kalian perhatikan retracement-nya 50% lalu melanjutkan penurunan gitu. Nah sebenarnya ini nggak cuma berlaku untuk posisi penurunan. Otomatis kalau misalnya kita balik situasinya, berarti bisa aja kita bilangnya bukan dead cat bounce ya, tapi a live cat bounce. Istilahnya dia lompat naik ke atap tetangga, habis itu dia lompat lagi naik lagi teman-teman. Ya saya nggak tahu sih analoginya cocok atau enggak. Tapi at least teman-teman harusnya you get the idea lah ya. Dia rebound and then koreksi 50% lalu meneruskan directionnya. Ya simpelnya seperti ini teman-teman ya. Cuma bedanya posisinya dibalik. Nah pertanyaan berikutnya adalah apa iya nih Shiba ini posisinya benar-benar sudah ready untuk rally kembali? Nah pertama kita perlu perhatikan beberapa hal, bahwa di kisaran level ini itu terdapat resistance teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngelihat Shiba itu melanjutkan penguatan, at least dia harus berhasil break dari recent highest point-nya ya. Seperti yang saya katakan terakhir tadi, di sini highest point, di sini lowest point, lower low, and then lower high, lower low, but then no lower high, yang ada malah same high level. Jadi expect setidaknya terjadi pullback terlebih dahulu untuk konfirmasi teman-teman. Lalu seandainya dia rebound kembali, ini sebenarnya skenarionya lebih kurang mirip dengan situasi yang berpotensi terjadi pada Bitcoin, di mana ada potensi kita melihat terbentuknya yang namanya inverse head and shoulders pattern teman-teman. Jadi untuk inverse head and shoulders patternnya sendiri sebetulnya yang kita butuhkan adalah konfirmasi berupa higher low-nya. Nah, kenapa kita perlu ngelihat dia koreksi? Balik lagi teman-teman, di sini artinya untuk kita memenuhi syarat membentuk yang namanya uptrend itu adalah higher high, higher low sequence teman-teman. Which means kita udah lihat highest point-nya, kita udah lihat higher low-nya, and then berikutnya kita tinggal melihat aja potential higher high-nya. Jadi kita baru bisa perkirakan di mana next potential higher high-nya. Yang artinya sebetulnya sih kita nggak perlu cari ribet-ribet menggunakan Fibonacci dan lain sebagainya. Kalian bisa gunakan yang namanya support and resistance pergerakan sebelumnya aja. Di sini kalian lihat terbentuk support, lalu sempat fake out, kita balik lagi break. Setelah break di sini terbentuk yang namanya
namanya resistance, lalu dia break ke bawah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau dia rebound, at least kita bakal testing ke level resistance terakhirnya ini teman-teman, before kita melanjutkan penguatannya lagi ya. Jadi itu perlu kalian perhatikan. At least untuk posisi saat ini kita mencoba untuk maintain di atas level Fibo 38,2%. Pertanyaannya adalah apakah kita akan melihat rejection atau dia hanya sideways di sini sampai finally mendapatkan potensi bullish lagi untuk breakout kembali teman-teman. Ya lebih kurangnya seperti itu. Itu untuk time frame daily. Jadi kalian boleh perhatikan seandainya dia terjadi pullback, ini balik lagi saya remind adalah hal yang wajar karena kita perlu ngelihat yang namanya potential higher low pattern before dia akhirnya mengkonfirmasi sebuah trend itu berbalik dari downtrend, transition berubah menjadi uptrend. Lebih kurangnya seperti itu. Alright. Nah, untuk time frame 4 jam, jadi kita akan coba lihat lebih detail terutama untuk time frame yang lebih kecil. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini sebenarnya terbentuk sebuah trendline ya dari pergerakan recently-nya aja. Dan kalau kalian perhatikan di sini itu sempat ketahan ya, dan bahkan terakhir aja nih sebelum dia benar-benar break sempat ketahan di kisaran level tersebut. Dan kalau kita lihat teman-teman, sebelumnya juga terbentuk yang namanya symmetrical triangle pattern, which means ini sebenarnya lebih ke arah untuk kalian ya, istilahnya teman-teman kalau misalkan nantinya ke depannya melakukan analisis, at least dengan banyaknya ngelihat pattern-pattern ini kalian bisa belajar sesuatu dan akhirnya nantinya lebih gampang untuk nge-spotted. Kenapa demikian saya sampaikan symmetrical triangle? Karena sebenarnya situasi saat ini pun ini berpotensi membentuk yang namanya symmetrical triangle pattern lagi ya. Kalau misalkan kita ngelihat dari situasi saat ini sebenarnya menurut saya cukup menarik. Tadi saya sempat melakukan analisis hanya simple menggunakan Fibonacci retracement. Saya tarik dari pullback-nya ya, jadi dari swing high to swing low-nya aja. Ternyata teman-teman ini gokil sekali, berhentinya benar-benar precisely di Fibo 2618 eksternalnya. Jadi saya rasa teman-teman, Shiba ini memiliki tren yang cukup kuat dan pergerakan yang cukup kuat gitu loh. Maksudnya kalau misalnya ke depannya dia break lagi, ini sebenarnya bisa jadi acuan untuk kita mengetahui potensi penguatan Shiba ke depannya akan seperti apa teman-teman ya. Kalau kita lihat situasi saat ini sebenarnya juga bisa kita asumsikan sebagai pembentukan wave 1, wave 2, dan saat ini kita sedang di wave 3 menuju ke potential wave 4 sebelum nanti dia ke wave 5. Nah, untuk wave 4 sendiri ini bisa aja kita hanya melalui 2 corrective wave ya. Jadi lebih kurangnya seperti A and then B and then potentially C wave, lalu dia rebound lagi signifikan bahkan break dan akhirnya ngejar ke potential wave 5 teman-teman. Cuman balik lagi sebenarnya dengan situasi Bitcoin saat ini, dengan news condition saat ini, menurut saya mungkin nggak akan segampang itu. Jadi kita bisa aja berasumsi juga bahwa ada kemungkinan Shiba ini justru nggak cuman ABC corrective pattern, malah dia ABC di E corrective pattern before akhirnya dia meneruskan lagi penguatannya. Nah, kalau misalnya alternatif skenario, seandainya dia gagal untuk breakout, yang ada malah breakdown teman-teman. Nah, pertanyaannya kan sejauh mana nih dia bisa terkoreksi? Kalian bisa gunakan yang namanya Fibonacci retracement dan kalian coba cari tahu berdasarkan Elliott Wave Theory correction wave cheat sheet teman-teman. Let me find the example ya teman-teman ya. Oke, this one. Ya, I guess this one ya teman-teman. Kalau kalian lihat ini sebenarnya untuk potential wave 4 kita itu secara dia punya probabilitas besar di angka kisaran 61,8% atau 38 sampai 61,8% atau 38,2 sampai 78% lebih kurangnya ya. Dan artinya kalau misalnya kita lihat di situasi saat ini, kalian boleh tambahkan Fibo 61,8 sampai 78,6, which means saat ini kita coba mempertahankan Fibo 38,2% ya. Kalau misalkan demikian di sini adalah potential wave 4-nya kita, berarti teman-teman untuk potential next move-nya si wave 5 itu bakal lebih kuat lagi karena si Shibanya sendiri aja dia mempertahankan pergerakannya di atas wave 38,2%, yang artinya secara Fibonacci sendiri itu menunjukkan bahwa tren ini bisa kita consider sebagai tren yang cukup kuat ya. Nah, kalau misalkan dia berhasil break dari pergerakan di area kisaran level ini sebenarnya adalah resistance yang tadi sempat kita bahas pada time frame daily juga. Jadi kalau misalkan dia bisa confirm close di atas level itu dan akhirnya nanti misalkan dia pullback sekalipun dan dia kepantul lagi, berarti ini udah bener-bener ready untuk bullish teman-teman. Tapi kalau misalkan alternatif skenario seperti yang tadi kita bahas, maka kalian boleh perhatikan ada kemungkinan Shiba ini masih bisa koreksi sampai di kisaran level even Fibo 78,6%, dan itu based on Elliott Wave Theory rules sendiri teman-teman. Alright, so
paling itu aja, kalian boleh perhatikan terhadap potential movement-nya. Kalau misalkan nanti dia breakout, mungkin saya akan bikin video lagi untuk kita cari tahu potensi targetnya. I guess that's it. Teman-teman Shiba Army, thank you so much for watching this video. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Balik lagi, saya remind untuk keep doing your own analysis before you make any decision in your trading journey. Alright, so I guess that's it. Thank you very much for watching this video. God bless everyone. Cheers and have a nice day. Bye bye.